Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Akang Teteh. Halo, perkenalkan nama saya Gani Sukma Ayu, Pasdi Angkatan 2019, Paskibra Kabupaten Garut. Tangguh Tangkap Trengginas. Oke, kali ini saya dipercayai untuk memandu acara talkshow Paskibra yang kedua. Dan kali ini saya ditemani oleh Kang Radit Paskibraka 2012. Izin bertanya Kang, Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Paskibra Kabupaten Garut. Seperti yang nomor satu ini Kang apa saja sih ketika Paskibra setelah diterima? Oke, jadi izin jawab ya. Pertanyaannya itu kegiatan apa saja setelah dinyatakan diterima. Nah, yang pertama setelah dinyatakan diterima itu ada yang namanya latihan. Pasti melalui latihan. Latihan yang ini yang paling utamanya itu ada melalui basis dulu ya. Basis ini biasanya minimalnya itu 10 kali. Nah, itu ditentukan oleh pengurus dan panitia sebetulnya. Itu tergantung menyesuaikan waktu yang ada gitu. Apakah nanti bulan depannya bulan puasa atau tidak. Nah, setelah itu kemudian masuk ke proses pemusatan sebelum tanggal 17. Nah, setelah pemusatan, kemudian pengibaran, setelah itu selesai. Tugasnya menjadi seorang Purna Paskibraka. Nah, setelah jadi seorang Purna Paskibraka, nanti banyak kegiatan juga di dalamnya. Ada kegiatan, kalau kalian ketahui dulu waktu itu ada lomba baris berbaris, ada kegiatan super camp dan segala macam. Seperti itu. Iya Kang, intinya mah di terakhir 17 Agustusnya masih banyak acara. Iya, masih banyak acara, tidak selesai di situ saja. Oke, Kang, next ya. Kendala apa saja Kang ketika melatih Paskibraka? Oke, baik. Izin menjawab kembali. Ini untuk pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai kendala. Sebetulnya untuk kendala tidak ada kendala yang begitu besar sih sebetulnya. Selain kalau kendala dengan alam gitu ya. Dengan alam misalkan tiba-tiba banjir atau apa nggak tahu ya. Nah, kendalanya itu yang biasa kita temuin di lapangan sebetulnya bukan kendala besar. Seperti tadi yang saya bilang, yaitu mengenai tentang basic. Jadi setelah dinyatakan lulus nih, setelah dinyatakan diterima jadi seorang anggota calon paskibraka, itu kami anggap ketika latihan pertama semuanya dari nol basicnya. Kita semua anggap dari nol kembali, walaupun misalkan saya ketahui nih ada junior saya yang memang beliau udah latihannya udah lama, misalkan kita nggak melihat ke sana, kita anggap semuanya dari nol. Nah, tetapi disitulah namanya orang gitu ya, namanya anak, penerimaan materinya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu saja sih. Hanya 2 itu saja, ada yang menerima materinya lambat, ada yang menerima materinya cepat. Jadi tidak menjadi kendala besar sih sebetulnya. Seperti itu. Oke Kang, jadi intinya mah kita sebagai panitia nggak lihat semua dari basicnya. Semuanya dianggap semuanya dari nol. Iya, dari nol. Nggak peduli dia misalnya dari anak pramuka, dari anak PMR atau apapun itu. Oke Kang, next pertanyaan ketiga. Kan di tahun 2020 apakah Paskibraka 20 tetap ada? Jika ada, bagaimana caranya melatih dalam keadaan pandemik seperti ini Kang? Betul. Izin menjawab kembali berdasarkan surat edaran yang Menteri Pemuda dan Olahraga ini keluarkan untuk mendapat arahan selanjutnya dari Pak Presiden. Ya, jadi di surat edaran tersebut dinyatakan kita masih menunggu. Sampai saat ini saya tidak bisa menyatakan Paskibraka 2020 tetap akan dilaksanakan pelatihan ataupun tidak. Nah, saya belum bisa menyatakan kedua hal tersebut yang mana yang akan dipilih, belum. Ya, masih kita tunggu. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di sini juga, kita lihat apa surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Pak Presiden, apakah tetap akan dilaksanakan ataupun tidak. Seperti itu. Jadi intinya tuh kita nungguin surat edaran dari Presiden aja gitu. Iya, perintah dari Presiden akan seperti apa. Iya. Oke, next Kang, pertanyaan keempat. Apa saja hal unik mengenai Paskibraka? Hal unik mengenai Paskibraka ini yang sering saya dengar waktu tahun 2012 ketika saya menjadi seorang Paskibraka atau seorang Capaska. Biasanya ada isu-isu lah, ada mitos-mitos. Sesama anggota nggak boleh pacaran gitu tuh. Pasti dengar kan? Nah, sama anggota nggak boleh pacaran, pasti tuh yang seperti itu. Atau misalkan juniornya nggak boleh suka sama seniornya, atau begitu sebaliknya.
Itu menurut saya unik, tapi saya ngerti makna di balik itu karena apa? Karena kita adalah di sini sama-sama berjuang, maka dari itu kita satukan visi dan misi untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita di sini keluarga. Ya namanya keluarga masa sih saling cinta gitu kan? Ya maksudnya keluarga di sini kan kita adik kakak gitu kan? Bukan berarti aku dan kamu kayak gitu kan? Masa ke Danton nanti misal Danton nyuruhnya langkah tegap, nanti misalnya karena saya pacaran nggak mau langkah tegap, saya pengen jadi tempat, nah nggak boleh kayak gitu. Itu logikanya saya ngerti sih. Itu yang unik menurut saya di Paskibraka. Intinya mah keunikan itu menurut diri sendiri aja. Iya, itu tergantung seniornya yang menerapkannya ke kita kayak gimana gitu. sih. Kayak gitu. Mungkin di daerah lain bisa jadi beda atau bisa jadi. Oke Kang, next pertanyaan terakhir. Pengalaman Akang jadi Paskibraka seperti apa sih? Oke, kenapa merasa bangga ya? Seperti kita ketahui lah, kalau orang lain setiap hari Minggu itu cuma duduk angkat kaki nonton TV di rumah, kalau saya enggak, jam 6 udah sudah di tempat latihan, di arena latihan. Tetapi itu memang tidak bisa dipetik hari itu juga atau maknanya atau hasilnya enggak. Tapi setelah saya bekerja sekarang, setelah saya punya usaha sekarang, alhamdulillah teori-teori pendidikan pada saat waktu itu saya di Pagar, di Paskibraka, sangat dipakai. Jadi kalian harus patut berbangga adik-adik di rumah, jangan merasa kecil hati, wah saya harus setiap hari Minggu datang ke arena latihan, saya mesti panas-panasan, saya mesti hujan-hujanan. Tidak seperti itu. Memang perjuangan itu harus keras. Dan namanya pendidikan gak ada yang enak, kayak gitu. Oh jadi Kang intinya mas, semua itu jangan dianggap enteng gitu aja. Intinya kita anggap permudah boleh, tapi jangan dianggap stres. Karena yang namanya proses itu harus dilalui. Seperti itu. Oke Kang, makasih atas jawaban. Untuk anggota Paskibra yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Oke, silakan gimana? Saya Imam Nugraha dari Paskibra Kabupaten Garut. Baik. Izin bertanya, berapa jumlah ideal untuk satu pasukan Paskibraka? Jumlah orang berarti ya. Jumlah idealnya kalau saya nyatakan kan yang penting terpenuhi antara 17 pasukan 8 ya. Misalkan ada di dalamnya ada 35 orang itu sudah cukup. Misalkan saya pengen tahun ini karena anggarannya banyak, itu pengen misalkan pasukan 17-nya ada 2, pasukan 8-nya ada 2 seperti waktu tahun saya sampai ke 45 orang. Jadi ideal dan tidak ideal, yang penting pasukan 17-nya sudah terpenuhi dan 8-nya sudah terpenuhi, seperti itu. Gitu aja, tinggal ditumbahin aja tuh 17 tambah 8 berapa. Di 2011 pun ada yang 58 orang. 58. Itu nggak nentu. Misalkan kalau anggarannya banyak, memang bisa diterapkan ya sudah bisa jadi banyak. Kalau misalkan anggarannya sedikit itu menyesuaikan. Kita lebih banyak menyesuaikan dengan pihak dinas seperti itu. Tergantung anggaran. Tergantung anggaran. Oke, ada lagi? Ditanyakan Yang mana? Silakan. apakah pengibaran bendera kabupaten Garut mengucapkan menggunakan tata upacara bendera atau militer? Maksudnya TUB-nya tetap TUS atau TUB. Oke. Nah, yang saya alami itu menggunakan TUB, tidak pakai TUS. Karena kalau dari TUS kan nanti ketinggian bendera tiangnya juga berapa gitu kan. Itu berbeda sekali. Tapi kita menginduk biasanya kalau itu diaturnya oleh langsung protokol dari pihak pemerintahan daerah. Untuk sistemnya, untuk nanti siapa pembaca Pancasila, untuk siapa ABCD-nya itu diatur oleh pihak dinas. Tapi yang saya ketahui memang menggunakan tata upacara militer. Nah, kalau saya selaku dari Kesatuan Paskibraka itu hanya mengurusi tentang pengibaran dan penurunan bendera. Bagaimana kita caranya harus mengibarkan dan bagaimana caranya kita harus menurunkan bendera. Selesai sampai di sana. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Izin bertanyakan, Ya, boleh. kan sekarang keadaan seperti ini, apakah memungkinkan pengibaran tingkat kabupaten tahun 2020 dilakukan oleh Purna Paskibraka tahun Yang selanjutnya, ya siap, baik. Paskibraka sebelumnya. Ya. Kan nggak sejarah waktu itu pernah kan 2 kali. Apakah mungkin tahun sekarang juga? Oke. Seperti itu. Baik, izin menjawab untuk masalah atau hal tersebut. Saya pribadi memang belum ada rembugan dengan pengurus yang lainnya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan versi pengurus. Walaupun saya ada di pengurus, tapi saya tidak mengatasnamakan pengurus. Ini menurut saya pribadi,
kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan adanya latihan, tetapi harus tetap adanya pengibaran dan penurunan oleh paskibraka, maka bisa saja dilakukan oleh yang tahun sebelumnya. Karena force mayor kita tidak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ada latihan karena memang instruksinya social distancing, physical distancing kan, ya mau kayak gimana kita gitu kan, nggak bisa latihan. Nah kemudian kalau misalkan nanti kita tunggu aja surat edaran dari presiden yang tadi ya. Nanti kalau surat edarannya sudah dikeluarkan, tetap harus ada latihan misalkan, ya sudah, pilihannya dua. Nanti untuk teknisnya bisa saja menggunakan paskibraka yang sebelumnya atau menggunakan anggota atau merekrut anggota-anggota yang baru. Itu saja sih. Seperti Oke, itu. Kang. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat memuaskan untuk kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tidak puas dan masih terus mencari ya. Mencari jawaban seterusnya. Oke. Mungkin kan ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik paskibra di Kabupaten Garut? Oke. Untuk pesan dari saya untuk adik-adik semua yang ada di Kabupaten Garut, terutama anggota Capas. Yang pertama itu jangan pernah mengatakan tidak ya sebelum kalian mencoba. Itu moto hidup saya. Jadi saya itu orangnya tidak pernah mengatakan tidak dan tidak pernah mengatakan tidak bisa kalau belum pernah mencoba. Misalkan saya ditawarkan ini sebelum saya masuk ke anggota paskibraka, kamu masuk ke anggota paskibraka dong misalkan. Ketika kata saya bilang nggak bisa, nah saya nggak pernah berkata seperti itu, tapi saya coba dulu. Kalau saya ketika daftar, ketika ikut seleksi dan saya gagal, sudah berarti itu memang bukan rezeki saya. Jadi hanya satu dari saya, jangan pernah katakan tidak bisa kalau belum pernah dicoba.